Al-Fatihah ila khususan ila musannif al-kitab al-Imam ad-Dardir wa ila syuruhihim wa jamil hawashihim wa ila masyayikhina wa ustadina. Al-Fatihah. Kita sudah membahas pembahasan tentang sifat dengan idofah sifat al-ma'ani. Ya. Apa sifat al-ma'ani? Tarifnya adalah sifatun wujudiyatun, gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan wujudiyatun? Allati laha wujudun fi nafsiha, gitu ya. Apa sih yang dimaksud laha wujudun fi nafsiha, gitu ya. Bi qat'i an-nazar an dzatiha. Apa sih yang dimaksud dengan fi nafsiha? Itu bi qat'i an-nazar an dzatiha. Maksudnya apa? Zaidatun an dzatiha, gitu ya. Sifatun wujudiyatun laha wujudun fi nafsiha bi qat'i an-nazar an dzatiha zaidatun an dzatiha. Ini semuanya tafsirat, gitu ya. Berarti beda dengan sifat salbiyah yang dia namanya apa? Sifatun salab, gitu ya, adamiyah. Sedangkan sifatul ma'ani adalah sifat wujudiyah. Yang pertama, ketika melihat dari sisi ta'akul otak kita, gitu ya. Yang pertama adalah sifatul haya, gitu ya. Apa sifatul haya? Sifatun juga, gitu ya. Azaliyatun, tambah, gitu ya. Azaliyah. Tarif daripada azaliyah adalah apa? Azaliyah adalah ma la awwala lahu, gitu ya. Ataupun ma la awwala, gitu ya. Lahu sawaun kana wujudiyan atau adamiyah, ya. Azaliyah bisa menurut sebagian pendapat muradif dengan qadim, gitu ya. Muradif dengan qadim. Juga apa? Mubayyin, gitu ya. Ghairu muradif, gitu ya. Kalau yang ghairu muradif, makna qadim adalah apa? Ma la awwala li wujudihi, gitu ya. Karena sifat ma'ani itu adalah sifatun wujudiyah, dia bisa bimana qadim, gitu ya. Berarti sifatun azaliyatun bisa diganti dengan sifatun apa? Qadimatun, gitu ya. Oke, karena sifat ma'ani itu adalah sifat wujudiyah dan qadim di mana ma'la awwala li wujudi. Maka di sini ketika namanakan setelah hayat adalah al-ilmu, gitu ya. Sifatun qadimatun. Dengan mana yang mana? Bisa mana yang muradif, juga bisa mana yang mubayyin, gitu ya. Ataupun mana yang ghairu muradif. Sifatun qadimatun, gitu ya. Begitu juga dengan al-iradah, gitu ya. Iradah bisa mengatakan sifatun azaliyatun. Juga dengan al-qudrah
gitu ya. Bisa bermakna sifatun qadimatun, gitu ya. Kemudian al-kalam sifatun qadimatun, boleh juga as-sam atau as-sam wal basar. As-samu sifatun azaliyatun, juga al-basar sifatun azaliyatun, gitu ya. Oke. Di dalam al-ilmu, sifatun azaliyatun qadimatunnya memiliki hal yang berbeda dengan yang lainnya. Sifatun qadimatunnya dia tankashifu, gitu ya. Atau yang tankashifu biha al-ma'lumat. Tankashifu biha, gitu ya. Tankashifu biha al-ma'lumat, gitu ya. Tankashifu biha al-ma'lumat. Sedangkan al-irada, gitu ya, sifatun azaliyatun tukhasis al-mumkinat, gitu ya. Sedangkan al-qudrah sifatun qadimatun yata'atta, gitu ya. Yata'atta biha. Oke. Tankashifu biha al-ma'lumat. Kemudian sifat iradah itu tukhassis al-mumkinat, sedangkan sifat al-qudrah yata'atta biha. Apa yata'atta biha setelahnya? Yata'atta biha. Lihat ya. Yata'atta biha yata'atta biha ijadul mumkin wa i'damuhu, gitu ya. Yata'atta biha ijadul mumkin au i'damuhu, gitu ya. Oke. Yang iradah tukhassis al-mumkin, gitu ya. Tukhassis al-mumkin bi ba'di ma yajuz lahu. Bi ba'di ma yajuz alaihi min wujudin aw adamin. Ya. Oke. Bi ba'di ma yajuz alaihi. Oke. Al-ilmu sifatun qadimatun tankashifu biha al-ma'lumat. Tankashifu biha al-ma'lumat ala ma hiya alaihi. Al-ma'lumat ini dibagi menjadi dua, gitu ya. Al-mawjudat sama al-ma'dumat. Tankashifu biha al-ma'lumat ala ma hiya alaihi. Ala ma hiya alaihi. Kalimat ala ma hiya alaihi ini untuk mengeluarkan yang namanya apa? Jahlun murakkab, gitu ya. Kemudian ditambah lagi inkisyafan. La yahtamil an-naqido, kan itu ya? Maf'ulnya la yahtamil an-naqido biwajhin. Sedikit pun, ya. Ini untuk mengeluarkan kalimat inkisyafan, la yahtamil an-naqid, mengeluarkan dhon, mengeluarkan waham dan juga syak, gitu ya. Al-jahlu keluarnya dari mana ya? Tankashif, karena al-jahlu yang basit itu lain kasih syai'an, gitu ya. Dengan tankashif itu mengeluarkan yang namanya jahlu, karena jahlu itu apa? Jahlul basit maksudnya itu la yankashifu syai'an. Sedangkan alamah ya alaihi mengeluarkan yang namanya jahlul murakkab. Oke. Al-hayatu, al-ilmu, gitu ya.
kemudian al-iradatu sama al-qudrah, dalilnya gitu ya. Dalil sifat al-haya, kemudian al-ilmu, dalilnya ya. Al-ilmu, kemudian al-iradah, kemudian al-qudrah, itu dalilnya adalah al-aqli ataupun qaidah aqliyah. Ya. Qaidah aqliyah. Sama seperti dalil wujud Allah Ta'ala. Ini dalilnya dalil aqli. Juga dalil qidamuhu. Qidamuhu juga dalilnya qaidah aqliyah. Selain qidamuhu juga baqa'uhu. Baqa'uhu juga dalilnya adalah apa? Dalil aqliyah. Juga qiyamuhu bi nafsihi atau beliau zat Allah Subhanahu wa taala bukan sifat gitu ya. Juga apa? Mukhalafatuhu lil hawadis, itu juga dalilnya akli. Ya, dalilnya semuanya dalil akli. Sama dengan yang atas. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 sama 4 jadi 9 ya. 9 ini 9 sifat itu dalilnya apa? Daliluhu aqliyun. Al-kalam, as-sam'u wal basar, itu tambah lagi wahdaniyah yang ada khilaf di dalamnya gitu ya. Itu dalilnya apa? Naqli gitu ya. Sedangkan al-kalamu, kemudian as-sam'u, kemudian al-basar, itu dalilnya apa? Naqliyun. Wal wahdaniyah khilaf. Ya, ada yang mengatakan akli dengan tawarud dan tamanu. Ada yang mengatakan naqli. Gitu ya. Ayat Qul huwallahu ahad. Laisa kamitslihi kaisa kamitslihi apa? Lau kana bihima, itu bukan dalil katanya, tapi apa? Isyaratan gitu ya. Oke. Wahdaniyah. Nah, kembali ke syariat Islam. Ya. Syariat Islam atau ahkam al-fiqhiyah. Ya, ahkam fiqhiyah. Untuk berbicara ahkam fiqhiyah, kita harus berlandaskan kepada Al-Quran sama Sunnah, gitu ya. Al-Quran dan Sunnah. Untuk menjadikan Al-Quran Sunnah sebagai landasan, ya, sebagai asas, itu ana harus mengisbatkan yang namanya Rasul, gitu ya. Untuk mengisbatkan ataupun untuk mengatakan hadar Rasul atau sidqu ar-Rasul, itu harus ada yang namanya mu'jizat, gitu ya. Mu'jizat. Oke, kemudian sebelum ana berbicara ini, gitu ya, ana harus ana sebagai mukallaf, gitu ya, sebagai mukallaf, dan Rasul sebagai mudda'i, gitu ya. Ada Rasul yang mudda'i nubuwah, an-nubuwah atau risalah. Terus kita, gitu ya, ummatuhu. Kapan umatnya Nabi Muhammad ini bisa diajak masuk ke tahap yang ini, mukjizati Rasul? Setelah umatnya ini i'taqadu atau i'taqadat, gitu ya. I'taqadat bi sifat, bi as-sifat
at-tis'ah. Ahlan, dulu sama Eliza. Habis kuliah ya? Istirahat dulu, siap. Nah, semua tadi kan udah dijelaskan ya, lulus sama Eliza bahwasanya sifat hayat, ilmu, iradah sama qudrah, juga sifat wujud gitu ya, Allah SWT sama kidam, baqa, qiyamuhu binafsihi sama mukhalafatun lil hawadisi, itu dalil untuk mengisbatkannya adalah dalil akli. Berarti 9 sifat dalilnya akli, gitu ya. 3 sifat al-kalam sama basar dalilnya adalah nakli, wahdaniyah itu ada khilaf di sana. Walaupun di kalam sama basar ada yang mengatakan dalil akli, tapi dalilnya dhaif katanya. Nah, setelah ana membahas bahwasanya berarti gitu ya, berarti 9 sifat ini tanpa adanya Rasul gitu ya, mungkin nggak ana bisa sampai kepada i'tiqad 9 sifat? Mungkin, gitu ya, tanpa adanya Rasul. Ana bisa sampai ke i'tiqad 9 sifat ini bagi Allah tanpa ada Rasul, ya. Karena dalilnya dalil akli yang tidak membutuhkan irsalur risalah. Cuman wujubun gitu ya, syar'iyun, untuk meyakini 9 sifat ini apa? Butuh Rasul, gitu ya. Ijab syar'inya itu butuh Rasul. Tapi kalau misalkan i'tiqadnya, ana nggak butuh yang namanya irsali Rasul untuk mengisbatkan atau meyakini 9 sifat ini, ya. Hayat, ilmu, iradah, qudrah dan seterusnya. Terus padahal di dalam syariat Islamiyah ketika kita berbicara fikih, kehidupan kita sehari-hari, amali gitu ya. Dari mulai niat, kemudian lisan kita ketika membaca Quran ataupun membaca ayat, ketika membaca Al-Fatihah di dalam sholat misalkan, ataupun talbiyah misalkan gitu ya. Itu berlandaskan pada Al-Quran Sunnah, ya. Al-Quran Sunnah menjadi asas buat ahkam fikih. Untuk menjadikan Al-Quran dan Sunnah ini asas dan kita bisa membenarkannya, butuh yang namanya sidqur Rasul, kan itu ya. Sidqur Rasul itu butuh yang namanya mukjizat, gitu ya. Nah, sampai di sini itu irsali Rasul. Terus, gitu ya. Terus seorang Rasul ketika menyeru umatnya, gitu ya, dengan mukjizat ini, gitu ya, dengan mukjizat ini, apa yang harus diberikan oleh seorang Rasul sebelum menyatakan adanya Rasul itu shadiq, gitu ya. Sebelumnya Rasul ini harus mengajak umatnya untuk meyakini bahwasanya Allah itu wujud. Ahlul Quraisy itu meyakini, gitu ya. Bahkan mereka kalau misalkan di dalam ayatnya, kami meyakini bahwasanya Allah itu khaliq, gitu ya. Tapi kami tidak meyakini bahwasanya Allah itu Nabi Muhammad itu utusan Rasul, gitu ya. Berarti ada keyakinan dari mereka bahwasanya Allah itu adalah khaliq, Rabb mereka, gitu ya. Nah, oke, kembali ke sini. Ketika ana sebagai umat Rasul Nabi Muhammad a'taqid 9 sifat ini, bahwasanya Allah disifati dengan mawujud, Allah disifati dengan qidam, Allah disifati dengan baqa, qiyamuhu binafsihi, mukhalafatul hawadis, kemudian disifati dengan hayat, ilmu, iradah, qudrah, maka ana sudah siap diajak oleh Rasulullah, saya adalah Rasul dan dalil bahwa saya ini benar adalah mukjizat. Dengan syarat apa? Dengan syarat 9 ini sudah diyakini oleh umatnya, gitu ya. Sifat hayat, ilmu, iradah, qudrah dan seterusnya. Baru setelah itu sidqur Rasul. Setelah sidqur Rasul dan ana mengatakan Rasul ini shadiq, maka ketika Rasul membawa Al-Quran, membawa sunnah, ana akan meyakininya bahwa itu shadiq. Ketika di dalam Al-Quran, ketika Al-Quran dan sunnah menjadi dalil, gitu ya, dalil. Lalu di dalam Al-Quran dan sunnah ada yang namanya Allah itu disifati dengan Sami'un Basir, gitu ya. Yasma wa yubsir, gitu ya. Maka dengan Al-Quran dan Sunnah, Anda bisa mengisbatkan dalil untuk sifat yang al-kalam, karena wa kallamallahu Musa taklima, gitu ya. Dari Al-Quran, kenapa Anda harus mengiktikad dan meyakini bahwasanya Allah ini disifati dengan kalam? Iya, karena Anda meyakini Rasul. Karena Al-Quran dan Sunnah dibawa oleh seorang Rasul yang dikuatkan dengan mukjizat, gitu ya. Kemudian Anda akan meyakini yang namanya sifat Allah, yaitu sama.
Dan juga anak akan meyakini yang namanya sifat Allah al-basar. Kenapa? Gitu ya. Karena anak meyakini Al-Quran dan Sunnah itu shodik. Di dalam Al-Quran dan Sunnah ada sifat-sifat ini. Oke. Kemudian dapat ya, berarti dari 12 sifat yang sudah kita 13 berarti ya. 9 ditambah 3 ditambah 1 wahdaniyah. Dari 13 sifat yang sudah kita pelajari, 9 sifat itu dalilnya dalil akli, gitu ya. 3 sifat yaitu al-kalam sama-sama sama basor itu dalilnya dalil nakli, gitu ya. Sedangkan wahdaniyah khilaf, gitu ya. Ada yang mengatakan akli, ada yang mengatakan nakli. Kemudian setelah itu sifatul kalam, gitu ya. Sifatul kalam, kenapa sih Asy'ariyah memaksakan bahwa sifat kalam ini adalah sifat min sifatillah ta'ala, gitu ya. Kenapa sih Asy'ariyah memaksakan sam'un ini sifat min sifatillah ta'ala? Kenapa al-basar ini Asy'ariyah memaksakan sifat basar ini ataupun basar ini adalah sifat min sifatillah ta'ala? Karena li quwwatin nas. Apa nasnya? Al-Quran dan Sunnah. Karena nas Al-Quran dan Sunnah banyak banget, gitu ya. Dan Al-Quran nasnya sorry, gitu ya. Wallahu yasma tahawurakum apa? Wallahu yasma tahawurakum. Yasma, gitu ya. Kemudian Allah disebutnya Sami'un Basir, gitu ya. Wa kallamallahu Musa taklima, gitu ya. Dan lafadznya itu qat'iyus subut, gitu ya. Al-Quran juga dilalahnya jelas, tidak ada ihtimal. Terus gimana dong Asy'ariyah? Kata Asy'ariyah, ketika ada kan itu ya sebuah sifat, cara Asy'ariyah gimana? Isbat al-lafzi, kan itu ya. Maksudnya isbatul lafzi, bahwa itu adalah lafdunnya itu sabitun, bahwa lafdunnya itu adalah lafdun bagian daripada Al-Quran, dia isbatu lafzi. Kemudian isbat al-makna, lafad ini punya makna. Misalkan wa kallamallahu Musa taklima, itu adalah lafad ini sabitun fil Quran, dan ini adalah lafad Arabiyah dan lahu maknan, gitu ya. Udah sampai sini, lahu maknan. Terus ketika lahu maknan, kalau seandainya tidak bertolak belakang dengan dalil akli, maka ketika isbatul makna ada dua, gitu ya. Yuwafiq qaidah akliyah aliyah, biar akliyah alnya lidhihni, yuwafiq qaidah akliyah. Yang kedua la atau yukhalif qaidatan akliyatan. Kalau yuwafiq, nahmilul makna ala haqiqatiha atau haqiqatiha, itu ya. Kalau yuwafiq. Kalau yukhalif ada dua, itu ya. Yufawwid ta'yin, gitu ya. Ta'yinil ma'na al-murad ilallahi. Ini namanya apa? Tafwid. Tariqah tafwid. Yang kedua apa? Yahmilu. Sudah ya? Yang kalau yukhalifu qaidatun aqliyah, yang pertama tafwid. Yufawid. Asy'ariynya yufawid, gitu ya. Yang kedua adalah
yahmilu al-ma'na wa yu'ayyinuhu ala ghair haqiqatihi. Ini namanya apa? At-ta'wil. Oke. Wa kallamallahu Musa taklima, sifatul kalam gitu ya. Sifatun qadimatun, maknanya sifatul kalam sifatun azaliyatun atau qadimatun, boleh dua-duanya. Kemudian nafsiyah gitu ya. Sifatun qadimatun nafsiyatun. Nafsiyah di sini tujuannya adalah bahwasanya sifat ini zaid anizat gitu ya. Juga apa? Qaimatun bidzat. Dia itu zaid zaidun ala dzat, juga apa? Qaimatun bidzat. Ya, itu sifat nafsiyah. Kemudian laisat biharfin. Nah, di sini laisat biharfin wala sautin gitu ya. Oke, sifatun azaliyatun qadimatun sama gitu ya. Mala awala liwujudihi ataupun mala awala lahu, sama aja. Karena sifat kalam adalah sifat ma'ani dan sifat ma'ani adalah sifat apa? Wujudiyah gitu ya. Maka ketika Anda mentarifkan mala awala liwujudihi ataupun mentarifkan mala awala lahu, itu masuk semuanya gitu ya. Sifat ma'ani beda dengan sifat samdiyah. Laisat biharfin wala sautin. Laisat biharfin wala bisautin ya, ada banyak. Ada nggak? Ada banyak nggak? Biharfin wala sautin. Wala sautin, oke ada. Wala sautin. Laisat biharfin wala bisautin gitu ya, atau wala sautin. Itu kan kalam ya. Wa kallama Allahu Musa taklima. Wa kallama Allahu, ini adalah lafaz Arabiyah gitu ya. Sini masuk. Dan ini sabitun fi lughatil Arabiyah, dan dia lafaz ini bagian daripada Quran gitu ya. Apa sih kelebihannya ketika lafaz ini bagian daripada Quran? Ketika Anda membaca gitu ya Al-Qur'an, wa kallama Allahu, wa ka-nya memiliki apa? Lahu sawab, asyraf asyara apa? Wujud atau asyara amsaliyah. Lamnya juga punya, mimnya juga punya. Ketika Anda mengisbatkan ini lafadznya lafadz Quran, dan juga lahu maknan arabiyatan gitu ya. Bukan maknan selain arabiyah, enggak. Lahu maknan arabiyatan gitu ya. Maknan arabiyah kalau Anda maknakan ala hakikatihi itu yuwafiq kaidah akliyah enggak? Kalau Anda maknakan ala hakikatihi al-kalam adalah sesuatu yang keluar dari kitab kemudian dalam bentuk lafaz. Sautun dan juga harfun, kan itu ya. Itu yukhalif kaidah akliyah, enggak yuwafiq. Berarti yang ini. Terus apa wahai Asy'ariyah? Apa yang Anda lakukan? Tergantung. Kalau salaf itu mentafwid, gitu ya. Maknanya itu makna Arabiyah. Tapi apa maknanya? Gitu ya. Dia bukan makna al hakikatihi, bukan hakikatuhu, gitu ya. Kalam lafaz ini laisa ala hakikatihi, maknanya dia memiliki makna, ia memiliki makna. Maknanya la ala hakikatihi. Tapi bisakah Anda mentayin lah? Ana ufawwid maknahu al-muayyan hada ila Allah Ta'ala. Itu namanya tafwid. Terus yang khalafnya, karena sudah banyak fitan gitu ya, ataupun banyak pemikiran-pemikiran sampai ada yang ke derajat bahwasanya hada la makna lahu. Gitu ya. Hada la makna lahu. Itu namanya apa? Mu'attalah atau mu'attilah. Kala wa kallama Allahu Musa taklima, kallama la makna lahu. Gitu ya. La makna itu namanya mu'attilah. Ada juga bagaimana? Ini sudah jelas riwayatnya mutawatir Al-Qur'an loh. Gitu ya. Maksudnya mutawatir apa? Bahwasanya kalau seandainya ada Rasul sekarang, Rasul pasti mengatakan ini. Wa kallama Allahu Musa taklima. Pasti. Gitu ya. Itu namanya mutawatir. Ya, bahwasanya Rasul yang mengatakan wa kallama Allahu Musa taklima. Bagaimana Anda mendustakannya? Bagaimana mengatakan bahwasanya ini la makna lahu? Ya. Berarti di sini ada apa?
ada sebuah lafaz yang tidak bermanfaat gitu ya, abas. Itu ketika Mu'attilah. Ada lagi yang Mujassimah yang mengatakan wa kallamallahu Musa taklima, kallama ma'nahu ala haqiqatihi. Allah yukallimuna. Dengan apa? Bilafdin, bisautin, wa bi harfin. Gitu ya. Itu namanya apa? Mujassimah. Gitu ya. Di dalam pembahasan ini ada namanya Mu'attilah, ada namanya Mujassimah. Mu'attilah, lafaz ini la makna lahu. Gitu ya. Karena kalau ana maknakan bertentangan dengan kaidah akliyah. Itu namanya apa? Mujassimah. Mu'attilah ataupun ta'atil. Yang satunya lagi apa? Wa kallamallahu Musa lahu ma'nan wa ma'nahu ala haqiqatihi. Gitu ya. Apa? Allah yukallimu sayyidina Musa bi apa? Bilafdin wa bi sautin wa bi harfin. Gitu ya. Oke. Kembali. Wa kallama Allahu Musa taklima. Pendapat kedua gimana nih? Gitu ya. Wa kallama Allah. Al-kalam itu sebuah lafaz yang lahu maknan gitu ya. Terus bagaimana wahai Asy'ariyah ketika Anda memaknakan kalam? Allah yukallimuna, tapi kalamnya laisa biharfin wala sautin. Gitu ya. Kallamallahu Musa takliman, kalamnya la huwa laisa huwa biharfin wala bisautin. Terus apa hakikatnya? La nadri. Gitu ya. Oke, hakikatnya la nadri. Bahasanya katanya mengisbatkan makna kalam kemudian menafikan lawazimnya. Gitu ya. Isbatu kalamillahi ta'ala lahu ma'nan ataupun isbati sifatil kalam lillahi ta'ala wa nafau lawazimahu. Menafikan semua lawazimnya. Apa sih yang dimaksudkan dengan menafikan semua lawazimnya? Ketika Anda mengisbatkan sifatul kalam bagi Allah, berarti kan yalzaminhu, Allah itu yatakalam, gitu ya. Yalzaminhu, ada saut dari Allah, itu dia dinafikan. Sama apa? Sama Asy'ariyah. Makanya al-kalam itu sifat dan azali, kayak qadim, gitu ya, atau qadimah. Nafsiyatun, tadi udah dijelaskan. Dan kalamnya ini laisat biharfin wala bisautin. Untuk menafikan apa? Menafikan hudus lillahi ta'ala. Kan itu ya? Allah tidak disifati dengan hadis. Karena kalau misalkan Allah itu yatakalam kata kalumina nahnu ya. Seperti kita ngomong berarti ada yang namanya adamu al-baqo, ada yang namanya adamul kidam. Karena takalum itu apa? Sebelumnya enggak ada jadi ada, gitu ya. Dan ketika yatakalam terus enggak layam kok, gitu ya. Kemudian sifatul kalam, sifatun qadimatun nafsiyah laisat biharfin wala bi sautin wala bi sautin. Kemudian sifatul ilmi itu tankasyif gitu ya. Sifatul kalam apa katanya? Tadul. Kan dia tadullu ala